membahas sebuah misteri iman yang menjadi dasar utama dalam kekristenan, yaitu Allah Tritunggal. Mungkin banyak dari kita pernah bertanya-tanya, bagaimana bisa satu Allah memiliki tiga pribadi? Apakah ini berarti ada tiga Allah? Atau apakah Allah berubah-ubah dari Bapa ke Putra, lalu ke Roh Kudus? Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba memahami lebih dalam tentang konsep Tritunggal berdasarkan kitab suci, sejarah gereja, serta bagaimana maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita bahas-bahas. Jadi yang pertama teman-teman adalah pengalaman mengungkapkan iman dan Tritunggal. Mengungkapkan iman kepada Allah Tritunggal bisa menjadi pengalaman yang mendalam dan penuh makna bagi umat Kristen. Beberapa cara seseorang bisa mengalami dan menyaksikan Allah Tritunggal dalam hidupnya. Yang pertama melalui doa. Berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus dengan tuntutan Roh Kudus. Yang kedua melalui sakramen. Dalam baptisan, seseorang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan Injil Matius bab 29 ayat 19. Yang ketiga, dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu merasakan kasih Allah Bapa, keselamatan dari Yesus, dan bimbingan Roh Kudus dalam keputusan hidup. Yang keempat, dalam kesaksian iman, berbagi pengalaman tentang bagaimana Allah Tritunggal bekerja dalam kehidupan pribadi dan komunitas. Baik, jadi yang kedua teman-teman adalah berbagai tanggapan dan kesulitan dalam memahami Tritunggal. Ajaran Tritunggal seringkali sulit dipahami karena sifatnya yang misterius. Beberapa tanggapan dan tantangan yang muncul. Yang pertama, sulit dipahami secara logis. Bagaimana mungkin satu Allah tetapi tiga pribadi? Yang kedua, kesalahpahaman. Beberapa orang mengira Tritunggal berarti ada tiga Allah atau politeisme, atau Allah berganti bentuk atau modalisme. Yang ketiga, perbandingan dengan agama lain, yaitu konsep ini unik dalam kekristenan dan berbeda dari pandangan monoteistik lain seperti Islam dan Yudaisme. Dan yang keempat, sejarah penetapan ajaran Tritunggal, yaitu Konsili Nicea 325 Masehi menegaskan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Yang kedua, Konsili Konstantinopel, yaitu 381 Masehi, memperjelaskan peran Roh Kudus dalam Tritunggal. Meskipun sulit dimengerti sepenuhnya, umat Kristen menerima Tritunggal sebagai misteri iman yang diwahyukan oleh Allah Bapa dalam kitab suci. Jadi yang ketiga teman-teman adalah memahami ajaran kitab suci tentang Tritunggal. Meskipun istilah Tritunggal tidak secara eksplisit muncul dalam Alkitab, konsepnya diajarkan dalam banyak ayat, yaitu Allah adalah satu. Kitab Ulangan bab 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Yang kedua, Yesus adalah Allah. Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yang ketiga, Roh Kudus adalah Allah. Kitab Kisah Para Rasul bab 5 ayat 3 sampai 4. Petrus menyebut Roh Kudus sebagai Allah. Ketiganya disebut bersama. Injil Matius bab 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 2 Korintus bab 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persembahkanlah Roh Kudus
menyertai kamu semua. Alkitab mengajarkan bahwa ketiga pribadi ini bekerja bersama dalam menyelamatkan dan membimbing umat manusia. Yang keempat, kesadaran Yesus akan Allah Tritunggal. Yesus tidak hanya mengajarkan keberadaan Allah Tritunggal, tetapi juga menyadari perannya dalam Tritunggal. Yesus menyebut dirinya sehakikat dengan Bapa. Injil Yohanes bab 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Injil Yohanes bab 17. Doa Yesus menunjukkan hubungannya dengan Bapa. Jadi yang terakhir teman-teman adalah makna Allah Tritunggal bagi kita. Ajaran Allah Tritunggal bukan sekedar konsep teologis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan orang percaya, yaitu mengajarkan kasih dan relasi. Tritunggal menunjukkan bahwa Allah adalah kasih yang dinyatakan dalam relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, menjadi dasar iman Kristen. Tritunggal adalah pusat iman Kristen, terutama dalam pemahaman tentang keselamatan. Yang ketiga, memberikan kehidupan rohani. Roh Kudus terus membimbing dan menguatkan orang percaya. Yang terakhir, menjadi model hidup bersama, seperti Allah Tritunggal yang bersatu dalam kasih dan harmoni. Umat Kristen dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan kasih terhadap sesama. Jadi, Allah Tritunggal bukanlah sesuatu yang perlu kita pahami sepenuhnya dengan akal manusia, tetapi sebuah kebenaran yang kita imani berdasarkan wahyu Allah. Tritunggal mengajarkan kita tentang kasih, kesatuan, dan bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita sebagai Bapa yang menciptakan dan memelihara. Yesus menyelamatkan dan Roh Kudus yang membimbing. Semoga pembahasan ini membantu kita semakin mengenal dan mengalami kasih dalam hidup kita. Semoga video ini bisa berguna bagi teman-temanku sekalian. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.